kamu udah nyelesain tugas sosiologi budaya belum? Belum nih, soalnya aku juga kurang kelompok ya. Ya udah, kamu mau masuk kelompok sama aku, kita cari anggota yang lain. Boleh. Ayo. Hai Opi, lagi nulis apa? Sosbud ya? Iya nih, aku lagi nulis materi sosbud, tapi aku belum ada kelompoknya. Ikut aku aja, bareng kita nih berdua. Iya, boleh deh. Kayaknya 2 orang lagi dah. Iya, ayo. Oke. Yuk. Adna aneh sih, Dok. Gitu yuk. Kenapa sih? Sos, buat modal bro. Tidur mulu. Belum sih, yang tugas kelompoknya. Belum kenapa? Dia mau ikut kita nggak nih? Mau bikin tugas juga? Kita bareng kelompok nih. Kalian lagi berapa kelompoknya? Satu orang Udah, ini udah sih. Sorry ya. Siap. lagi dari teman kelompok sosiologi budaya. Ikut kita aja bareng. Kita kurang 1 orang nih. Yuk, ikut kita. Daripada kamu semedi kayak gini, buat apa coba? Biar dapat kelompok nih, buktinya kalian datang. Ayo kita Kalau tadi rejim ya Bandung sampai Enak, lihat dah. Masa ada apa susu di kelompokin sama sesuai profesi orang tua? Kok saya gitu deh? Gak tahu sih. Tapi aku jadi mikir, pas kecil dulu aku minum susu apa? Ngapain ke bahas kayak gitu deh? Itu cuma kontak TikTok aja yang dia jangan di kursinya. Ya nggak apa-apa sih, ya mikir aja. Emang mau ingat dulu pas kecil minum susu apa? Aduh, masa kecil ya. Kayaknya dulu masa kecil minum susu SGM deh. SGM. Bentar, aku cek dulu. Di sini sih SGM tuh untuk kayak jelata. Kok semalam kali ya? Padahal waktu ku polisi loh padahal. Kalau polisi itu susunya di sini beda lah. Pernah nggak tuh minum? Aku gak pernah minum sih susu beda kayak ada. Ini lain konten sekarang tuh marketingnya itu benar-benar kocak-kocakan aja. Kayak dibikin seragam berdasarkan susu itu kan nggak masuk akal ya. Ya udah sih, namanya juga konten. Orang-orang tuh bikin konten yang bikin tertarik orang-orang aja. Terus di-share biar rame, itu aja. Coba lihat mana videonya. Dokter ya, komentarnya juga. Tuh kan, isi falahnya jadi aduh nasib gitu. Ya apa coba susu itu direktur udah serta ngas mana gitu. Kan kayak gimana gitu ya. Udah sih, konten doang. Udahlah nih An, alhamdulillah. Ya, Aduh, apaan sih kalian nih bakal ngambil susu lagi, ribut banget. di era serba digital ini, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita. Ia telah menjelma menjadi panggung baru bagi pertaruhan kelas sosial. Dan ironisnya, pertaruhan itu dimulai dari hal yang tampak paling sederhana, yaitu susu formula untuk anak. Cek kandungan ini sebelum pilih susu anak. Aku biasanya cek 3 hal. Sukrosa, pilih yang 0 gram sukrosa. Ada kandungan DHA, zat besi, omega 3 dan 6. Tinggi kalsium. Sebuah mitos telah terbentuk dan memuat di ruang digital. Ada harga, ada kualitas. Mitos yang tampaknya netral ini sesungguhnya bekerja secara hegemonik. Ia merasuki psikologi orang tua, mengeksploitasi rasa bersalah pengasuhan yang kita kenal sebagai parenting guilt, dan memanfaatkan kecemasan mereka akan masa depan anak. Penelitian kami menunjukkan bahwa produsen susu formula itu tidak lagi hanya mengenalkan iklan televisi. Kini mereka bergerak lebih taktis melalui media sosial dan para influencer. Mereka tidak sekedar menjual produk, tetapi mereka menjual narasi. Narasi bahwa memiliki susu mahal itu adalah bukti nyata cinta dan tanggung jawab orang tuanya. Yang
tapi kok banyak ya mam yang tetap pilih Morinaga. Aku sempat mikir gitu sih, soalnya kayaknya over budget deh. Tapi pas dihitung persajian, kok ternyata masih masuk akal ya. Dan ternyata ini bukan cuma soal harga, tapi soal kualitas yang kita kasih ke anak. Untuk susu, aku pilih susu Morinaga karena nutrisinya lengkap dan Mereka bukan sekedar ibu yang berbagi pengalaman, mereka adalah aktor-aktor dalam mesin kapitalisme digital. Dengan sadar atau tidak, mereka memproduksi wacana bahwa harga premium adalah menjamin kualitas. Mereka menjamin panggung baru bagi distingsi sosial. Susu ini, dan disebutkan salah satu merek yang mahal gitu ya. Sebenarnya ini adalah satu persepsi yang salah. Mahal itu bukan berarti bagus. Disinilah mitos itu bekerja paling efektif. Ia menciptakan kecemasan. Setiap kali para ibu membuka TikTok, mereka dihantam oleh pertanyaan eksistensial, apakah saya sudah cukup memberikan yang terbaik untuk anak saya? Rasa bersalah itu perlahan berubah menjadi kebutuhan untuk membeli dan bukan lagi untuk memenuhi gizi, melainkan untuk memenangkan hati. Persoalan ini diperparah oleh cara kerja algoritma. Platform digital tidak memberikan apa yang kita butuhkan, melainkan ia memberikan apa yang paling menguntungkan pengiklan. Ketika seorang ibu mencari kata susu formula, algoritma itu terus membombardirnya dengan konten premium. Pilihan-pilihan terjangkau perlahan menghilang dari beranda. Masyarakat konsumen, apa yang kita beli bukan hanya barang, tetapi juga identitas. Susu formula premium saat ini tidak lagi berfungsi semata sebagai nutrisi. Ia menjelma menjadi penanda posisi sosial. Memberi anak susu mahal adalah cara halus untuk mengatakan kepada dunia, saya orang tua yang bertanggung jawab, saya mampu secara ekonomi, dan saya kelas menengah. Di ruang digital ini, pertaruhan kelas terjadi setiap hari. Mereka yang tidak mampu membeli susu premium seringkali menghadapi stigma. Mereka dihakimi, dianggap kurang menyayangi anak, atau bahkan dicap pelit. Inilah yang kami sebut sebagai marginalisasi sosial, sebuah proses pengucilan yang terjadi secara halus namun nyata. Industri susu formula di Indonesia adalah raksasa bisnis. Pada tahun 2022 saja, keluarga Indonesia menggelontorkan sekitar 3 triliun rupiah untuk membeli susu formula. Angka ini diproyeksikan terus melambung. Pertanyaannya, siapa yang menikmati keuntungan ini? Para perusahaan multinasional, siapa yang menanggung bebannya? Para orang tua yang hanya ingin memberikan yang terbaik bagi buah hatinya. Pemerintah memang telah memperketat regulasi, namun di medan digital, promosi menjelma menjadi sesuatu yang lebih sulit dideteksi. Ia hadir dalam balutan rekomendasi pribadi, sharing pengalaman, dan review jujur dari para ibu influencer. Kapitalisme belajar untuk berbicara dengan bahasa kedekatan, agar kita lupa bahwa kita sedang diajak berbelanja. Inilah ironi besar kapitalisme digital. Kita diberi ilusi bahwa kita punya banyak pilihan, padahal pilihan-pilihan itu sendiri telah direkayasa, dibentuk, dan disusun sedemikian rupa oleh kepentingan ekonomi. Sebagai kesimpulan, penelitian ini berhasil membongkar bahwa mitos ada harga, ada kualitas pada susu formula di TikTok bukanlah sebuah kebenaran ilmiah. Mitos ini adalah konstruksi sosial yang diproduksi oleh kepentingan industri dan diperkuat oleh algoritma media sosial. Melalui kacamata sosiologis, susu formula premium telah bergeser fungsi dari sekadar pemenuh nutrisi menjadi modal simbolik untuk menegaskan distingsi kelas sosial siber. Kapitalisme digital secara masif memanfaatkan platform ini untuk mengeksploitasi rasa bersalah pengasuhan atau parenting guilt, sehingga menciptakan kebutuhan semu bagi orang tua.